Pada video kali ini saya mau menanggapi salah satu komentator yang berkomentar tentang video saya yang ini. Mau tahu lebih jelas? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan sharing terkait dengan salah satu uploadan video saya mungkin kemarin yang berkomentar tentang video saya yang satu ini, yang berkomentar tentang seberapa besar pengaruh IPK dan durasi seseorang menyelesaikan S2-nya ya ketika melamar pekerjaan sebagai dosen. Jadi ada video saya yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi dosen. Jadi ada yang berkomentar terkait dengan seberapa besar sebenarnya pengaruhnya dan durasi lama studinya ketika seseorang tersebut mau melamar menjadi seorang dosen. Nah, jadi kembali lagi kepada kampus yang menjadi tujuan saudara untuk berkarir sebagai dosen di kampus tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena masing-masing kampus itu memiliki sistem penerimaan yang berbeda-beda ya. Dalam hal ini keterkaitan dengan berapa sih IPK yang disyaratkan, kemudian berapa durasi lama studi ya ketika yang bersangkutan itu menjalankan studi S2-nya ya atau bahkan S3. Nah, saya akan memberikan gambaran secara general bahwa biasanya setiap universitas itu minimal mensyaratkan bagi lulusan-lulusan S2 yang akan menjadi dosen ya, yang disyaratkan untuk menjadi dosen itu adalah rata-rata dari kebanyakan kampus itu bintangnya adalah 3,25 itu. Tetapi ini rata-rata ya, tetapi ada juga universitas yang mintanya hanya 3,10, ada yang 3 bahkan, tapi ada juga yang lebih dari itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan masa studi, masa studi di sini dalam hal ini adalah kita coba bahas dulu yang S2. Kalau masa studi, biasanya kalau yang S2 itu adalah, kalau yang saya rasakan ya, yang pernah saya lihat itu adalah maksimal itu adalah 3,5 tahun. Nah, itu maksimalnya untuk yang S2 ya, maksimal 3,5 tahun. Nah, kalau yang untuk S3 itu adalah maksimalnya 5 tahun. Ada juga yang maksimal 6 tahun. Nah, semacam itu. Jadi dikembalikan lagi kepada universitas yang menjadi tujuan saudara. Nah, itu. Jadi Anda bisa melamar disesuaikan dengan tujuan universitas yang akan menjadi target saudara untuk menjadi dosen pada universitas tersebut. Nah, saya sebenarnya mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan kebutuhan dosen ya. Karena kan saya itu kan sudah ada beberapa grup di antara teman-teman, baik itu teman-teman S2 maupun teman-teman S3, itu yang baik kampusnya maupun kampus yang lain itu yang membutuhkan dosen. Nah, hanya saja saya tidak tahu apakah kampus yang bersangkutan itu membuat pengumuman secara resmi keterkaitan dengan kebutuhan dosen. Nah, kalau di video saya yang sebelumnya saya jelaskan bahwa syarat untuk menjadi dosen itu adalah minimal S2. Nanti pada video berikutnya saya akan membahas tentang sebaiknya kalau kita mau menjadi dosen itu enaknya sebaiknya itu kita lulus S2 langsung menjadi dosen, atau setelah lulus S2 langsung lanjut lagi ke S3 baru kita melamar sebagai dosen. Nah, itu ada sisi positifnya ya. Nah, gitu, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, yang kali ini, kalau saudara
misalnya sudah berkeinginan untuk menjadi dosen, artinya berkarir dulu, menjadi dosen meskipun baru lulus S2, ya sah-sah saja. Hanya saja begini, pada beberapa kampus saat ini ya, beberapa kampus saat ini itu sudah jarang yang menerima mahasiswa-mahasiswa lulusan S2 untuk menjadi dosen. Adapun untuk menjadi dosen itu bukan dosen full ya, tetapi lebih tepatnya sebagai asisten dosen yang mungkin akan menaungi di bawah profesor, biasanya begitu. Nah, saya nggak tahu kalau kebijakan di Indonesia, tapi kalau kebijakan yang ada di luar negeri itu adalah asisten dosen itu adalah asisten yang di bawahnya naungannya adalah profesor. Nah, beda di Indonesia itu kan ada yang mungkin jabatannya baru lektor kepala hanya karena senior, nah dia sudah harus menginginkan yang namanya asisten. Nah, itu berbeda, bertolak belakang dengan sebenarnya menurut saya tupoksi aturan mungkin yang berlaku di Indonesia. Nah, sebaiknya yang memiliki asisten itu adalah yang profesor, ya. Nah, semacam itu. Jadi, saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Sebenarnya ini dikembalikan lagi kepada ini ya, apa kampus tempat saudara melamar. Nah, itu semuanya pasti disyaratkan. Nah, saran saya, kalau Anda berkeinginan untuk menjadi dosen, maka Anda harus mengirim portofolio saudara, mungkin surat lamaran, ke beberapa kampus yang menjadi target saudara untuk berkarir sebagai dosen. Nah, kadangkala universitas-universitas itu tidak mengeluarkan pengumuman resmi, ya. Mungkin hanya pengumuman itu melalui teman-temannya yang di-share kemudian ke teman-temannya. Nah, sayang sekali kan kadang kita tidak tahu bahwa ada pengumuman semacam itu, ya. Kalau kita misalnya belum mengenal dosen di beberapa universitas. Nah, mungkin kalau dengan Anda melamar ke universitas-universitas yang lain, memperbanyak ya, menembak di universitas-universitas yang lain, itu bisa besar kemungkinan ada yang membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang minimal mungkin lulusan S2, ya, dengan catatan bahwa memang universitas tersebut ya lagi butuh-butuhnya semacam itu, dibandingkan mungkin ada beberapa pertimbangan, misalnya ada yang sudah mau pensiun, ada yang sedang studi, nah semacam itu. Karena berkarir sebagai dosen itu untuk mempersiapkan dosen muda ke jenjang jabatan fungsional lektor, nah itu butuh waktu lumayan lama ya, karena sekarang itu aturannya adalah dosen dikatakan benar-benar dosen itu kalau jabatan fungsional minimal lektor. Jadi kalau yang asisten ahli itu belum dikatakan full sebagai dosen, karena itu aturan yang beredar untuk akreditasi ya, khususnya untuk akreditasi. Meskipun asisten ahli pada saat saudara baru berkarir sebagai dosen itu sudah mendapatkan NIDN atau yang kita sebut sebagai nomor induk dosen nasional, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat juga yang sedang komentar di video YouTube saya. Terima kasih. Pantau terus YouTube saya dengan cara menonton video saya secara full. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.